Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Bertemu kembali dalam doa pagi GKI Saban Hudi. Mari saudara-saudara, sebelum kita memulai aktivitas hari ini, kita meminta bimbingan serta hikmat daripada Tuhan untuk menuntun kita dalam melakukan pekerjaan kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur oleh karena nafas yang baru yang telah kami hirup pada pagi hari ini. Kami boleh diberikan kesempatan sekali lagi untuk memulai mempertanggungjawabkan, bahkan melaksanakan hal-hal yang merupakan tanggung jawab kami dan pekerjaan kami di dunia ini. Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami adalah manusia yang terbatas. Kami memerlukan hikmat daripada Tuhan setiap detiknya. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami akan memulai hari kami dengan firman daripada Tuhan. Kiranya firman ini boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami, agar setiap hal yang kami lakukan tidak menjadi sia-sia, melainkan boleh mendatangkan kebaikan bagi sesama kami, terutama memuliakan nama Tuhan yang maha tinggi. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini pembacaan firman Tuhan kita diambil dari surat 2 Korintus. Surat kedua Korintus, pasalnya yang ketiga, ayat 4 sampai 11. 2 Korintus pasal 3 ayat 4 sampai 11 yang berbunyi demikian. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah melalui Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Jika pelayanan yang memimpin kepada kematian yang terukir dengan huruf pada loh-loh batu datang dengan kemuliaan, sehingga orang Israel tidak tahan menatap wajah Musa karena kecemerlangannya, sekalipun akhirnya pun pudar juga. Betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada kebenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, tidak mulia lagi. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebih lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap umat yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, izinkan saya mengawali firman hari ini dengan cerita pengalaman hidup saya. Saya dengan ketiga kakak perempuan saya paling tidak memiliki satu hobi yang sama. Dari semua hobi yang berbeda, paling tidak kami memiliki satu hobi yang sama, yaitu sama-sama suka menonton film genre eksorsis atau pengusiran setan. Jadi kami akan terus-menerus mengulang film yang sama jika film itu memang baik. Dan ketika ada film berbau eksorsisme di dalam bioskop, maka kami akan sesegera mungkin menonton film tersebut. Mengapa, saudara-saudara? Karena saya dengan ketiga kakak saya menyukai adegan di mana dari awal hingga pertengahan seolah-olah roh jahat dapat menguasai manusia. Namun pada akhirnya roh jahat itu pasti akan terkalahkan oleh roh Allah yang damai, yang penuh dengan sejahtera dan mendatangkan kebaikan. Mungkin di awal-awal dikisahkan bahwa roh ini seolah-olah bisa menguasai manusia, merasuki jiwa dan raga manusia, sehingga manusia tersebut berbuat hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Namun pada akhirnya roh jahat itu tetap kalah. Dan itu adegan yang saya sukai dengan kakak-kakak saya, saudara-saudara. Ketika menyadari film itu, saudara-saudara, saya pun menyadari bahwa di balik kesuksesan pengusiran setan, proses pengusiran setan sampai setan itu betul-betul pergi dari jiwa manusia, proses itu semata-mata adalah oleh karena roh Allah yang berkuasa. Jadi bukan pastor yang hebat atau pengusir setan yang hebat yang sudah melakukan segala daya dan upaya untuk mengusir setan, bukan. Tetapi karena roh Allah yang menuntun pengusiran setan tersebut, sehingga setan tersebut menjadi punah
atau meninggalkan diri manusia. Saudara yang terkasih, apa hubungannya dengan firman Tuhan kita hari ini? Kita sangat mengetahui siapa Rasul Paulus. Dulu Rasul Paulus bernama Saulus, orang yang menganiaya Kristus, orang yang menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Itu pada dulunya. Namun sekarang Rasul Paulus sudah bertobat dan dia justru mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik tentang keselamatan yang diberikan oleh Yesus. Namun dalam perjalanan itu tidaklah mudah. Rasul Paulus memberitakan Injil sangat sulit. Bahkan ia harus melewati penghakiman, ia harus melewati yang namanya masuk ke dalam penjara. Bahkan untuk memberitakan Injil ia harus bersurat. Yang kita tahu mungkin pada zaman dulu bersurat itu tidak mudah. Kalau dikisahkan di film-film mungkin dengan burung elang atau dengan hal-hal lainnya. Namun ketika zaman dulu sekali bersurat pun mungkin akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun Paulus mampu melakukan segala hal karena Allah yang terus-menerus menyertai perjalanan peziarahan kehidupan Rasul Paulus. Saudara-saudara terkasih, pada ayat yang kelima hari ini kita diingatkan kembali. Ayat 5 berbunyi, dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Firman hari ini dibalutkan dengan tema bisa karena Dia. Saudara-saudara, sampai hari ini kita pasti pernah dihadapkan dengan kehidupan yang naik turun. Mungkin kita ada dalam kehidupan yang di atas, sukses, atau terkadang juga kita harus melewati banyaknya lekukan, lembah, ya, berkelok-kelok jalan yang tidak mulus. Namun kita juga disertai dengan kesuksesan. Nah, mungkin kita berpikir bahwa sampai kita kepada kesuksesan tersebut, ada orang-orang di belakang kita yang mendukung. Atau ada orang-orang yang berada di sebelah kanan dan kiri kita untuk mensupport kita. Tetapi perlu kita ingat bahwa Tuhanlah yang menghadirkan keluarga. Tuhanlah yang menghadirkan orang tua, saudara, bahkan pasangan dan seluruh orang-orang yang mensupport kita. Itu semua karena Tuhan. Bahkan Tuhan jugalah yang membukakan jalan bagi kita semua untuk mampu sampai hari ini. Saudara-saudara, saya rindu untuk membacakan kepada kita semua surat pertama Korintus pasalnya yang ketiga. Saudara mungkin bisa membukanya, namun saya akan membacakannya juga. Surat pertama Korintus pasal 3 ayat 6-7 yang berbunyi demikian. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang menumbuhkan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang menumbuhkan. Saudara-saudara, begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga kita masih diberikan rasa syukur bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang setiap hari ada untuk kita. Dengan penyertaan Tuhan pun, ketika kita merasakan luka yang mendalam, Tuhan menyembuhkan dan membalut luka kita dengan penuh lembut. Sehingga saudara, hari ini kita diingatkan dengan 3 siklus penting yang saya rangkum untuk kita semua. Yang pertama ada siklus mengingat kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita mengingat sampai hari ini kita masih diberikan segala sesuatu yang Tuhan izinkan, maka kita mengingat. Yang kedua, ketika kita sudah mengingat, maka kita akan bersyukur. Karena kita tahu apa yang Tuhan rancangkan hingga hari ini bukan karena kuat kuasa kita. Yang ketiga, ketika kita sudah mengingat, bersyukur, maka kita akan melaksanakan dan melanjutkan proses kehidupan kita. Berproses, berjalan bersama dengan Tuhan. Siklus ini nantinya akan berputar. Ketika kita sudah berjalan dan berproses, maka kita mengingat kembali penyertaan Tuhan dan bersyukur kembali. Lalu berjalan lagi karena kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang selalu membimbing kita dan menuntun kita. Ketiga siklus ini akan berjalan demikian rupa dan itu akan menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang rendah hati. Karena kita tahu bahwa bukan kuat kuasa kita untuk melaksanakan segala sesuatunya. Saudara, ada satu buah lagu yang mengingatkan kita semua untuk
Tidak khawatir dengan hari esok, namun tetap percaya dan dengan tegap. Karena kita percaya bahwa kita berjalan serta dengan Yesus. Lagu ini akan kita nyanyikan bersama-sama. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Saudara-saudara, kiranya lagu ini mengingatkan kita terus-menerus untuk tetap tegap berjalan. Tuhan selalu memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bisa karena Tuhan. Kami mampu melakukan segala sesuatu hanya karena pertolongan dan kasih daripada Tuhan. Oleh karena itu, ingatkan kami Tuhan, dan ajarlah kami selalu untuk merendahkan hati kami, untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan dan mengucap syukur atas segala yang telah Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami akan merespons kasih Tuhan dengan tanggung jawab dan pekerjaan kami masing-masing. Tuntun kami dan Tuhan, sertailah langkah kami, karena kami tahu kami tidak dapat berjalan sendiri. Kiranya Tuhan juga menyertai segala umat dan saudara-saudara kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Kiranya dalam setiap sakit yang mereka rasakan, mereka boleh berharapan terus kepada Tuhan, dan mereka boleh terus merasakan kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan. Untuk kami yang akan melaksanakan, dan untuk kami yang memiliki berbagai macam pergumulan, kami serahkan pergumulan kami dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang mengatur, dan biar Tuhan yang memberikan waktu yang tepat untuk kami menyelesaikan segala pergumulan kami satu persatu. Dan dalam setiap hal yang kami lakukan, ajarlah kami terus Tuhan untuk melakukan segala kebaikan. Dan jika di antara kami ada yang melakukan pelanggaran dan dosa yang mendukakan hati Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni dan juga menjamah setiap dari kami untuk terus mengaku dosa dan bertobat di hadapan Tuhan. Sertai langkah kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, selamat beraktivitas. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.